adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dari kami, kakak-kakak Gus Sekolah Minggu dari SHM DKI Agape akan mendampingi adik-adik untuk bersekolah hari Minggu pada hari ini. Hari ini ada Kak Kriska dan Kak Gian mendampingi adik-adik dalam pujian. Nah, nantinya ada kakak-kakak juga yang lewat dari rumah untuk membantu adik-adik bersekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita mulai persiapkan diri kita untuk memulai sekolah hari Minggu dengan menyanyi dengan 2 pujian. Yang pertama lagu Happy Yaya dan yang kedua adalah lagunya Yesus di dalam rumahku. Ayo adik-adik. Yang semangat ya. Walaupun kita ada tetap di rumah, semangat puji sama Tuhan. Happy Yaya ya. Ya ya ya. Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya lagi ya ya. Ya ya ya. Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagu kedua, di dalam rumahku. Tepuk tangan ya di rumah ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiada hentinya mulut kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan juga telah menjaga orang-orang yang kami kasihi. Kami telah menjalani aktivitas kami selama 1 minggu dan banyak hal yang telah kami alami. Ada suka, senang, sedih, marah, sehat, bahkan sakit. Setiap hal yang kami rasakan ini mengajarkan kami untuk selalu mengingat dan bergantung pada Tuhan saja. Pada saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan dalam nyanyian, doa, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar kami bukanlah anak yang selalu taat terhadap kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Terkadang kami juga malas. Kami mohon ampun atas salah kami. Biarlah pada saat ini Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami juga akal budi dan pengertian sehingga kami dapat fokus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi dengan 1 pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, manja
semua yang ada di rumah, adik-adik semua yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama-tama Kapri mau tanya nih buat adik-adik semua. Pernah gak sih adik-adik di rumah mengalami rasa takut? Nah, hal apa yang membuat adik-adik merasa takut? Terus kalau misalkan adik-adik merasa takut, siapa yang adik-adik cari? Nah, kakak hari ini mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang bagaimana cara kita, cara adik-adik juga di rumah untuk dapat mengalahkan rasa takut. Jadi, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita baca bersama-sama dan kita belajar bersama-sama, yaitu dari Yohanes 6 ayat 16 sampai yang ke-21. Di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana cerita Alkitab yang baru saja Kak Apri bacakan untuk adik-adik dan adik-adik dengarkan? Di sana tertulis dan diceritakan bahwa ketika para murid di atas perahu untuk menyeberang ke Kapernaum, Yesus tinggal di Tiberias. Saat itu hari sudah mulai gelap, Yesus belum datang juga. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini pun mulai khawatir. Dan pada saat itu tiba-tiba ada perubahan cuaca. Tiba-tiba saja angin kencang datang dan membuat laut bergelora. Ombak naik membuat perahu para murid hampir tenggelam. Mereka masing-masing berusaha sekuat tenaga mendayung untuk membawa perahu yang mereka tunggangi ini menjauh dari badai. Namun adik-adik, mereka kehabisan tenaga. Meskipun di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada nelayan dan terbiasa dengan laut, namun ternyata badai yang mereka hadapi pada saat itu membuat mereka sangat kelelahan. Jadi setiap usaha dan kerja keras mereka mendayung perahu yang jauh sekali tadi 2-3 mil jauhnya membuat mereka kewalahan, karena pada saat itu tidak seperti pada saat sekarang perahu ada yang memakai mesin. Pada zaman dahulu tidak ada mesin ya adik-adik, jadi mereka mendayung menggunakan tenaga, menggunakan tangan, sehingga mereka menjadi kelelahan. Nah, ketika mereka sudah kelelahan, mereka melihat Yesus di tengah badai berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Ketika melihat itu, para murid yang kelelahan merasa ketakutan adik-adik. Bayangkan tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di atas air. Tentu saja semua orang akan takut, dan adik-adik pun pasti akan ketakutan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mendapatkan mereka dan berkata, jadi Tuhan Yesus datang ke mereka dan berkata, "Ini aku, jangan takut," katanya. Nah, ketika sudah Yesus memberitahukan bahwa ini aku, jangan takut, mereka menaikkan Yesus ke perahu dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, adik-adik sekalian, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Hebat atau tidak? Tentu saja hebat dong. Kenapa? Karena semua yang menakutkan bagi manusia, bagi Tuhan Yesus itu mudah dan segera dapat terselesaikan. Meskipun itu badai, angin kencang, laut bergelora, gelapnya malam, perahu yang hampir tenggelam, rasa takut, kekhawatiran sama sekali tidak menghalangi kuasa Tuhan Yesus adik-adik.
Jadi memang benar kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Nah, mari adik-adik sekalian, semua yang ada di rumah, melalui cerita ini kita selalu sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi anak-anak yang tidak takut. Mari kita andalkan Tuhan Yesus dalam doa kita. Kita baca Alkitab kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita beribadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kita dalam kondisi yang melakukan segala sesuatu di rumah saja. Namun karena kita tahu Tuhan Yesus itu hebat, apapun kondisinya itu tidak akan bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus, tetap dalam lindungan Tuhan Yesus, tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua jangan takut dengan kondisi kita saat ini. Asalkan dalam kondisi ini adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi interaksi dengan orang-orang yang tidak dekat dengan kita. Tapi bukan berarti kita tidak berbicara dengan orang itu, jadi kita seperti menjaga jarak seperti itu. Nah, dengan hal itu maka kita sebagai anak-anak Tuhan sudah melakukan tanggung jawab kita untuk tidak takut pada hal apapun, karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Jadi adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap mengamankan diri, dan tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana ya, kecuali kalau hal yang sangat penting. Nah, karena ada Tuhan Yesus, jadi kita tidak usah takut lagi ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu hebat dan pasti menolong kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jadi sampaikan pada semua teman adik-adik, sampaikan kepada orang-orang terdekat adik-adik, dan sampaikan kepada diri adik-adik sendiri kata kalimat ini. Jangan takut, ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu hebat. Kapri ulangi, jangan takut, ada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu hebat. Jangan pernah lupakan kalimat ini. Kapri percaya adik-adik di rumah adalah adik-adik yang pemberani, adik-adik yang tidak takut pada hal apapun, namun tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Oke adik-adik? Nah, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita dari Kapri. Terima kasih juga sudah setia selalu mengimani firman Tuhan yang selalu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, firman ini ditulis oleh Pendeta Elida M. Simbolon STH dari Resort GKE Kasongan. Sampai jumpa di firman Tuhan yang selanjutnya dan ibadah sekolah minggu yang selanjutnya. Shalom. Sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Untuk adik-adik yang di rumah yang ingin mengumpulkan persembahannya, bisa uangnya disimpan dalam amplop, serahkan ke orang tuanya, nanti orang tuanya akan menyerahkan ke kantor BPH. Nah, untuk mengirim persembahan syukur kita menyanyi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Kita tadi telah mengumpulkan persembahan syukur kita dan sekarang kita
ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu mari kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tadi telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur kami agar dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berkati kakak adik yang ada di rumah, dan juga teman-teman kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka di masa pandemi seperti ini. Dan juga Tuhan, kami alaskan doa ini seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita. Jangan khawatir, minggu depan kakak-kakak akan kembali lagi untuk bersama-sama mendampingi adik-adik bersekolah hari Minggu. Ya, walaupun sekolah hari Minggunya di rumah saja, tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu luar biasa. Dan Tuhan pasti senang karena kita akan selalu memuji dan memuliakan namanya di mana saja. Oke, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau puji nama Tuhan dengan satu pujian dengan judul Hebatlah Tuhan Yesus. Adik-adik diundang berdiri. Kami bertepuk tangan ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Oh, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling amat aku cinta. Sekali ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Oh, dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling dapat diandalkan. Oh, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, yang paling amat aku cinta. Dadah, shalom, sampai ketemu minggu depan.